Ya, materi ceramah yang berjudul 4 tipe sifat manusia. Ini yang pertama, ini berat, yaitu sifatnya para sahabat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dari orang-orang yang terdahulu dari kita, dari sahabat Rasulullah, kaum muhajirin dan ansarullah. Mereka itu Masya Allah, selain ibadahnya tidak diragukan baik, tapi hasil daripada isi makna ibadah itu betul-betul terbentuk menjadi karakteristik sifat yang mulia. Dalam artian mereka tidak diragukan dari sifat kesucian hati dan pikiran serta perbuatan mereka. Ini berat. Ya. Inti yang ingin saya sampaikan, kita ini hanya mendapatkan kemuliaan dari duribat alaihimuz zillah ainama syukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Di mana dan kapanpun manusia berada, kecuali dia memperbaiki hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, kalau kita berbicara dengan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, Allah karim. Ini berat, malu saya, tingkatan maqam saya di bawah telapak kakinya mereka para sahabat, orang yang radhiyallahu anhu wa radu'an, berbicara tentang mereka. Astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mereka dikenal wa yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ilaihi raji'un. Sifat mereka jamaah, walaupun mereka itu sudah berbuat apa yang paling terbaik dalam kecintaannya kepada Islam, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada hari akhirat, kecintaannya kepada Al-Quran, tapi mereka selalu diliputi rasa was-was dan takut. Padahal tidak diragukan, mereka sudah memberikan apa yang mereka diberikan, dibukakan dadanya untuk berbuat kebaikan. Tapi mereka selalu waquluhum wajilah, mereka selalu merasa takut, waspada. Jangan-jangan perbuatan yang mereka lakukan mengandung celah, titik penyakit, karena mereka sadar mereka semua akan dikembalikan kepada Allah. Dalam artian dikembalikan kepada Allah, semuanya itu ada hisabnya di sidang pengadilan akhirat. Astagfirullah. Ini saya renungin tadi siang, apa bagus saya sampaikan, karena ini banyak yang terjadi. Ini sifat yang pertama. Tapi ini berat ini. Kalau mengenai makom kita, jangan dulu. Ada 2 ayat, tapi waktu sempit ya. Mereka itu yang laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi mereka ada, di dalam jiwa mereka ada teladan yang baik bagi yang banyak mengingat Allah dan hari akhirat. Jangan dulu bilang kita mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah antara bumi dan langit. Kita mau mengikuti pas sama seperti sifat sucinya, mulianya, agungnya diri Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
Mereka para sahabat seimbang, berjalan lurus antara hablu minallahnya dengan hablu minan nasnya kepada sesama manusia. Bersih hatinya dari penyakit-penyakit batin. Ini tingkatan golongan yang pertama, makomnya Allahu Karim. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Siti Fatimah, Siti Aisyah dan sahabat yang lain. Ahlul Jannah. Tingkatan makom yang kedua, ada orang yang baik ibadahnya, tapi hablu minan nasnya rusak, tercoreng, berpenyakit. Astagfirullah. Inti di sini, ini saya lihat biasa kalau saya ngomong itu tidak terasa. Nanti ditegur lagi, kenapa Ustaz selalu bicara lama? Saya pegang jam saja. Inti di sini, bagi seorang hamba Allah khusus, pencinta kebaikan, pencinta Al-Quran, hamba Allah yang selalu berdakwah, menyampaikan kebaikan, dia ini setidaknya hasil dari ibadahnya itu terbentuk menjadi akhlak, bukan hanya baik kepada Allah, rusak kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Nah, ini banyak yang terjadi di kalangan tubuh umat Islam. Demi Allah, saya bersumpah, sebelum saya kenal dunia WhatsApp, saya kira di antara saudara-saudara kita yang sudah kenal agama, bersih-bersih hatinya, lurus-lurus hatinya, sayang-sayang di antara mereka sesama saudaranya muslim, bersih, lolos dari sifat hajab, hasad, dengki, saling membenci, saling menjatuhkan, saling sentimen. Tapi ternyata setelah saya kenal di dunia WhatsApp, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sujud, matanya tunduk ke tempat sujud, ruku, tapi hatinya berdiri tegak seperti jagung. Semakin dia merasa berisi, berdiri tegak, tidak pernah mau tunduk seperti sifatnya padi. Semakin berisi, semakin tunduk, tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun juga. Padahal seorang yang baik ibadahnya, yang baik baca Qur'annya, dia selalu ikra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup dengan engkau selalu banyak membaca kitab Al-Quran, membaca sejarah-sejarah agama, artinya khususnya sejarah sifat mulianya para sahabat. Jangan hanya terlalu fokus ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu muamalah, ilmu apalagi yang lainnya banyak. Tapi hablum minan nasnya kita kepada sesama manusia dirusaki. Tidak ada hasil nilai ketundukan khusyuk kita waktu sujud dan mata tunduk ke bawah. Ini sifat yang kedua. Jadi maaf Pak, ibu-ibu sekalian, bukan saya menyinggung saudara sekalian, dan saya juga demi Allah tidak pernah merasa diri saya yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima taqwa. Allah bilang jangan merasa suci, Allah paling tahu. Nah, di sini mari kita muhasabah diri, jangan hanya sibuk banyak membaca kitab Al-Quran, sibuk atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum panjang lagi nih, waduh, sudah. Sibuk menyampaikan dakwah kepada sesama manusia, saudara kita. Sibuk berzikir, sibuk beristighfar. Tapi mulut kita juga selalu sibuk mencela saudara kita. Mulut kita kotor, kasar kepada sesama saudara. Selalu memfitnah, menghina, mengadu domba saudara kita sesamanya. Saling selalu menjatuhkan. Karena apa?
di dalam hati ada sifat hasad, penyakit. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulun nar ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hataba. Hati-hati sifat hasad. Hasad merusak amal kebaikan sebagaimana api yang merusak kayu bakar. Ini yang kedua. Waktu ini tinggal 5 menit lagi saya bicara. Jadi mari ibu-ibu, insya Allah dengan hikmah puasa yang kita lakukan di sini ada yang dinamakan kata rafats. Mari kita tekan sebagaimana saya kaitkan dengan hadis Rasulullah, 4 golongan yang sangat dicintai dirindukan oleh surga, yaitu orang yang selalu hafizil lisan, menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir walyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, dia lebih baik berkata-kata yang baik, atau kalau yang lebih mulia, diam daripada mengandung dosa. Banyak juga di antara kita ini sesama saudara tidak lurus, tidak jujur, berbicara 2 kali. Padahal ini kita mengaku cinta Rasulullah Al-Amin, tapi Allah di dalam penyakit kita ada penyakit selalu bicara 2 kali. Nah, yang ketiga yaitu ada orang yang baik sifatnya tapi tidak beribadah kepada Allah. Nah, ini juga tidak baik. Nah, ini saya tujukan kepada banyak, saya pernah berdiskusi secara keras, ada orang yang mengaku ahli tarekat, menganut ilmu tasawuf, katanya yang penting hati kita baik, tidak perlu beribadah, sikiri tamatapu. Nah, ini juga sesat, ini salah. Orang hamba yang paling dimuliakan oleh Allah, Rasulullah, hatinya baik, dekataannya kepada Allah tidak bisa diragukan. Malam beliau bengkak-bengkak kakinya. Beliau kadangkala kalau sujud menangis. Rindunya, cintanya, asyiknya dia kepada Allah. Dan hari pertemuannya dengan Allah di hari akhirat. Jadi kalau ada yang mengaku ahli tarekat, ahli tasawuf tapi tidak salat, mengaku ibadah sifatnya baik, ini juga ini celah ini di sisi Allah. Tidak dibenarkan. Yang terakhir yaitu ada orang sudah tidak beribadah, tidak juga baik sifatnya, panggaukanna. Nah, ini bingung, Datuk, bagaimana mau dibahasakan? Cuma saya hanya membahasakan sebagaimana bahasa Al-Quran. Walaqad sara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Waduh. Tahu saya panjang ayatnya. Berapa banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Siapa itu? Mereka punya hati tapi tidak memahami ayat Allah. Mereka punya mata, tidak mau melihat tanda kuasa kebesaran Allah. Mempunyai telinga tapi tidak mau mendengarkan kebenaran dan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Mereka itu adalah bagaikan binatang ternak. Wa ulaika balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu sesat bagaikan binatang ternak, dan mereka itu dah orang-orang yang lalai. Saya tutup, inna sa'rad dawabi indallah summum bukumul ladina la yaqulun. Orang yang paling jelek, makhluk yang melata di muka bumi, kata Allah, mendengar, melihat, mempunyai hati, mempunyai pikiran, tapi semua itu tertutup, terkunci, mati. Maka mari kita sadari, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang yang selalu berbuat kebaikan dan sadar diri kita manusia pendosa. Jangan kita memiliki sifat titik penyakit bangga, ujub, jangan kita simpankan itu. Kalau ada titik seperti sifatnya iblis, persegerakan kita untuk banyak beristighfar kepada Allah. Bisa kita ahli kebaikan tapi tergelincir dari kebaikan kita sendiri karena ada sifat iblis, ujub, sombong, takabur. Ana khairum minhu. Inilah dulu. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma rabbana